Halo semuanya, kami dari tim 2 ingin menjelaskan mengenai topik 9 yang berjudul Belajar tentang pendidikan yang mencerdaskan spiritual dari Dana Zohar dan Ian Marshall. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Dana Zohar dan Ian Marshall. Dana Zohar lahir di Toledo, Ohio, tahun 1945. Dana Zohar lahir dan menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Dia belajar fisika dan filsafat di MIT dan menyelesaikan pasca sarjana di bidang filsafat, agama, dan psikologi Universitas Harvard. Dana Zohar adalah pemimpin pemikiran manajemen, fisikawan, filsuf, dan penulis. Buku terlarisnya antara lain Spiritual Intelligence Capital, Wealth, Weekend Life by NSQ Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, yang merupakan karya terobosan mengenai SQ. Dana Zohar menikah dengan Ian Marshall dan bersama menulis buku yang berjudul The Quantum Society 1994. Berikutnya biografi singkat Ian Marshall. Ian Marshall adalah seorang psikiater dan psikoterapis. Ia menikah dengan Dana Zohar dan menulis bersama buku yang berjudul The Quantum Society tahun 1994. Oke, selanjutnya ada konsep-konsep tentang pendidikan yang mencerdaskan spiritual. Di sini ada pengertian kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dengan apa kita belajar dan menyelesaikan masalah, makna, dan nilai. Kecerdasan dengan apa kita dapat meletakkan tindakan dan kehidupan kita dalam konteks yang lebih luas, lebih bermakna. Kecerdasan dengan apa kita dapat mengevaluasi bahwa satu tindakan atau jalan hidup adalah lebih penting daripada yang lain. Kecerdasan spiritual adalah perasaan terdalam akan makna dan nilai yang dapat membantu manusia mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Selanjutnya ada SQ sebagai kecerdasan yang paling mendasar. Kecerdasan spiritual atau SQ berfungsi sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, seperti kecerdasan dalam menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Menggunakan SQ, manusia bisa menggali potensi yang dimilikinya untuk tumbuh dan mengubah perubahan potensi yang dimiliki. Seseorang menggunakan SQ mampu mencapai perkembangan diri dalam diri yang baik dan utuh. SQ membantu seseorang tumbuh melalui ego terdekat dirinya dan mencapai lapisan potensi yang lebih dalam tersembunyi di dalam dirinya. Oke, selanjutnya ada pembentuk kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam pusat kecerdasan yang terletak pada hati nurani manusia. Kecerdasan spiritual selalu dimiliki manusia ketika manusia mampu untuk meningkatkan kecerdasan tersebut. Kecerdasan spiritual mendidik hati ke dalam budi pekerti yang baik dan moral, yang beradab, yang efektif, mendidik perilaku manusia yang rusak, dan juga menjadi petunjuk manusia untuk menjalani hidup secara sopan dan beradab. Oke, di sini ada ciri-ciri orang yang telah memiliki kecerdasan spiritual menurut Dana dan Ian Marshall. Yang pertama itu ada mampu bersikap fleksibel dalam menghadapi suatu persoalan. Yang kedua ada memiliki kesadaran diri yang tinggi. Yang ketiga mampu menghadapi penderitaan. Yang keempat mampu mengatasi rasa sakit. Yang kelima kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan misi. Yang keenam ada enggan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Yang ketujuh cenderung melihat berbagai keterkaitan berbagai hal.
ke-8, kecenderungan bertanya mengapa dan bagaimana jika. Yang ke-9 dan yang paling terakhir itu memimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ciri orang yang belum memiliki kecerdasan spiritual. 1. Seseorang tidak mampu dalam menghadapi persoalan. 2. Sulit untuk mengontrol diri dalam berbagai situasi dan keadaan. 3. Tidak mampu menghadapi penderitaan. 4. Tidak mampu mengontrol rasa takut dengan baik. 5. Belum dapat berpikir dengan efektif. 6. Suka berbohong. Dan ke-7. Tidak bertanggung jawab. Cara peningkatan spiritual inteligensi Invictus Johar Marshall. Terdapat 6 metode untuk meningkatkan kecerdasan spiritual menurut Johar Marshall. 1. Jalur tugas. Pada jalur tugas ini dapat dilakukan dengan berusaha mengenal diri sendiri untuk menjalankan kehidupan yang lebih kreatif. 2. Jalan pengasuhan. Jalan ini dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kasih dengan orang lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan belajar menerima pendapat orang lain. 3. Jalur pengetahuan. Jalan ini bisa dilakukan dengan pencarian rohani untuk mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. 4. Jalan perubahan pribadi. Dalam jalan ini dapat dilakukan dengan mengarungi ketinggian dan kedalaman diri sendiri dan menyatukan bagian-bagian yang terpecah belah menjadi seseorang yang mandiri. 5. Jalan persaudaraan. Dalam jalan ini dilakukan dengan menjalin hubungan persaudaraan kepada semua manusia melalui sisi yang dalam dari ego mereka. Yang terakhir, 6. Jalan kepemimpinan. Cara yang dilakukan ini dengan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan rela berkorban untuk mereka yang dipimpin. Selanjutnya ada penilaian kualitas spiritual. Orang lain menilai kualitas spiritual seseorang berdasarkan kemampuan individu dalam menemukan makna dan nilai dalam kehidupan dan sejauh mana seseorang dapat beradaptasi dengan harmonis dengan lingkungan sosial. Aspek yang biasanya diukur meliputi kesadaran diri, sikap hidup yang baik, kemampuan untuk berkontribusi pada komunitas, dan kecenderungan untuk menciptakan tujuan dan visi yang lebih besar, fleksibilitas sikap, kemampuan untuk menghadapi penderitaan dan rasa takut, dan inspirasi hidup yang didasari oleh nilai dan visi. Selanjutnya, pendidikan yang mencerdaskan spiritual. Yang pertama, penanaman nilai-nilai moral dan etika. Kurikulum yang mencakup pendidikan moral dan etika mengajarkan nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan empati. Pembelajaran yang menekankan pentingnya hidup berintegritas dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Yang kedua, pendidikan agama menyediakan pemahaman yang mendalam tentang agama dan kepercayaan, mengajarkan ajaran-ajaran agama secara holistik, mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan keyakinan, serta meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, pengembangan karakter. Program-program yang berfokus pada pengembangan karakter siswa seperti kegiatan sosial, ekstrakurikuler, dan pelayanan masyarakat. Pembentukan karakter yang kuat dan positif melalui pengalaman langsung dan refleksi diri. Yang keempat, pembinaan hubungan spiritual. Memberikan ruang dan waktu untuk refleksi diri atau doa yang membantu siswa mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan dirinya sendiri. Mendorong praktik-praktik spiritual yang memperkaya jiwa dan mendukung kesehatan mental. Yang kelima, pembelajaran tentang kemanusiaan dan alam semesta. Mengajarkan keterhubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati ciptaan Tuhan. Menanamkan rasa kagum dan syukur terhadap keindahan dan kompleksitas alam semesta. Selanjutnya,
pendidikan yang tidak mencerdaskan spiritual. Yang pertama, fokus pada hasil akademis semata. Kurikulum dan pembelajaran yang terlalu berorientasi pada pencapaian nilai akademis dan prestasi akademik tanpa memperhatikan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Yang kedua, minim pendidikan moral dan etika. Kurangnya perhatian terhadap pengajaran nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum. Yang ketiga, pengembangan karakter yang terbatas. Tidak adanya program atau kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter siswa seperti kegiatan sosial. Yang keempat, pengabaian pendidikan agama. Tidak memberikan cukup ruang bagi pendidikan agama atau pengajaran tentang nilai-nilai spiritual dan keyakinan. Yang kelima, minimnya pengalaman pribadi dan refleksi. Tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman pribadi tentang makna hidup dan tujuan spiritual mereka. Contoh konkret pendidik dalam pembelajaran mencerdaskan spiritual. Seorang guru sejarah mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran moral dari peristiwa-peristiwa sejarah, seperti pentingnya keadilan, perdamaian, dan toleransi, melakukan pendekatan holistik dalam pembelajaran. Misalnya saat membahas Perang Dunia II, guru menggali lebih dalam tentang konsekuensi kemanusiaan dari konflik tersebut. Siswa diajak untuk memahami bahwa sejarah bukan hanya sekedar rangkaian peristiwa, tetapi juga sumber pelajaran moral yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan agama dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama. Bagi sebagian orang, kecerdasan spiritual menemukan cara pengungkapan melalui agama formal, tetapi beragama tidak menjamin IQ tinggi. Banyak orang ateis memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dibandingkan orang yang mempunyai agama. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia. Kecerdasan spiritual memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan makna dalam memecahkan persoalan. Berikutnya, cara mengembangkan kecerdasan spiritual. Yang pertama, menyadari di mana diri saya sekarang, atau sadar diri dalam setiap situasi. Yang kedua, membangun kemauan atau kesediaan yang kuat untuk berubah, guna kemajuan atau berkembang. Yang ketiga, membangun motivasi dari dalam pusat diri atau kesadaran diri. Yang keempat, membangun kemampuan untuk mengatasi rintangan. Yang kelima, menggali berbagai kemungkinan langkah-langkah untuk maju. Yang keenam, berani menentukan pilihan pada salah satu jalan di antara banyak jalan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, berusaha memiliki komitmen untuk selalu berjalan pada jalan hidup yang benar. Baik, ada 4 cara dalam membangun kekuatan spiritual. Yang pertama, meditasi. Melalui meditasi, seseorang mencapai kedamaian batin. Yang kedua, doa. Doa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan kekuatan spiritual. Yang ketiga, refleksi diri. Refleksi diri membantu individu dalam memahami diri sendiri dan tujuan hidupnya secara dalam. Yang keempat, pengembangan nilai-nilai. Pengembangan nilai-nilai moral membantu seseorang dalam memperkuat kekuatan spiritualnya. Berikut ini beberapa sumber yang kami ambil untuk menjelaskan topik 9. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami mengenai topik 9, izinkanlah saya untuk membaca pantun. Pohon mangga tumbuh berjajar, buahnya manis enak rasanya. Dalam belajar janganlah pudar,
spiritual tumbuh hidup lebih bermakna. Perkenalkan, kami dari tim 2, yaitu saya Yudanto, Saya Maria Margareta Wulandari, Saya Laurentina Delsiani. Dan saya Natasha. Sekian penjelasan dari tim 2. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. terima kasih.